Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Anwar Hamdani Siregar dari SDN 101910 Aikodam yang lebih dikenal dengan SD Impres. Oke, yang kedua saya Lila Agustina Lubis dari SMP Negeri 2 1 Atap Batangonang. Dan saya sendiri Fahrul Roji, saya berasal dari SD Negeri 100 120 Pagaran Batu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Roji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat nih. Nah, begini ya Pak ya. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan dulu ke Bapak mengenai beberapa hal. Ada beberapa hal yang akan saya diskusikan dengan Bapak. Nah, yang pertama yang saya diskusikan adalah mengenai rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan pada hari ini. Jadi, pada pelaksanaan coaching kali ini, saya akan mengamati proses coach yang akan Bapak lakukan dengan coachingnya berdasarkan rubrik penilaian tersebut. Kemudian, memperhatikan apakah proses coaching tersebut sudah sesuai dengan alur tirta. Bagaimana nanti Bapak akan memberikan pertanyaan berbobot, juga saya perhatikan kepada coach, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, serta harus diingat kembali Pak, prinsip dari coaching itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu Lila. Ini ya. Baiklah Bu, saya kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah presence, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti yang akan dikembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang saya akan tanyakan kedua Pak, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik saat Pak Roji akan melakukan coaching nanti? Secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara penuh atau present dan memberikan Ya, berarti yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan saya yang terakhir nih Pak, sebelum kita sudahi, indikator seperti apa yang Bapak inginkan melalui coaching kali ini? Saya ingin coaching yang saya coachingkan nanti menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dialami. Oke, baik. Demikian dulu diskusi pra-observasi kita yang akan kita lakukan hari ini Pak. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap yang akan Bapak coaching ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam Pak Roji. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan sehat. Bapak juga sehat kan? Alhamdulillah Pak, saya juga dalam keadaan sehat. Tadi saya dengar dari Bu Asni katanya
Pak Anwar ingin berbicara dengan saya ya. Iya Pak, saya mau ada yang mau diskusikan sedikit nih Pak. Kira-kira apa yang mau Bapak bicarakan dengan saya? Jadi begini Pak Haji, saya ingin menumbuhkan semangat belajar siswa di kelas saya. Saya ingin siswa saya itu antusias untuk memberikan pertanyaan dan merespon pertanyaan dari saya. Oh, jadi begitu ya Pak. Bapak ingin semangat belajar siswa di kelas tumbuh dan berkembang dengan baik. Iya Pak, saya ingin kelas saya itu hidup dan menyenangkan Pak. Menurut Bapak, kelas yang menyenangkan itu seperti apa sih? Menurut saya Pak Roji, kelas yang menyenangkan itu terdapat antusias para siswa. Kemudian mereka aktif untuk belajar, serta ada rasa ingin tahu, semangat untuk merespon pelajaran dan terlihat terfokus pada pelajaran yang saya sampaikan Pak. Baik Pak. Kalau begitu, menurut Bapak, hal apa yang bisa dilakukan agar menjadikan suasana belajar tercipta seperti yang Bapak inginkan? Mungkin dengan membuat orientasi siswa yang menarik bagi mereka Pak, yang berhubungan dengan dunia mereka dan sering terlihat dan dirasakan oleh mereka pada kehidupan mereka sehari-hari Pak. Oke. Baik. Kemudian apalagi kira-kira yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa? Kalau saya hadirkan game atau permainan edukatif itu Pak, dalam pembelajaran agar mereka semakin tertarik dan fokus, itu kira-kira gimana ya Pak? Oh, bagus sekali Pak Anwar. Siswa kita kalau dibuat untuk game dalam proses pembelajarannya pasti akan merasa lebih enjoy dalam belajar. Mereka tidak akan merasa terbebani lagi. Ada lagi kira-kira Pak Anwar yang bisa Bapak lakukan? Mungkin saya selingi dengan ice breaking kali ya Pak, di sela-sela kegiatan belajar, di mana ketika saat belajar itu fokus anak teralih dan kurang Pak. Oh, itu merupakan ide bagus Pak Anwar. Hal itu dapat membuat anak yang tadinya susah dalam belajar, ketika kita bikin ice breaking, mereka mempunyai waktu, mengambil waktu jadi sebentar untuk mengambil semangatnya lagi. Jadi kira-kira Pak Anwar kapan bisa melakukan hal tersebut? Saya rasa minggu depan sudah mulai bisa saya lakukan Pak, karena saya coba cari dulu bahan atau referensi game yang ada di YouTube ataupun sumber lainnya agar saya bisa mendapatkan hal yang saya inginkan nantinya Pak. Oke, kira-kira Bapak butuh bantuan siapa nih dalam mengerjakan hal tersebut? Mungkin saya mau coba sering lagi dengan Ibu Nita nih Pak, karena Ibu Nita itu kan sering membuat game yang edukatif di kelasnya Pak. Baik. Kira-kira setelah berbicara kita di siang hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Mungkin yang saya dapatkan dari hasil perbincangan kita ini Pak, hal-hal yang harus saya lakukan itu saya bisa membuat pelajaran yang menyenangkan bagi murid saya dan mengaktifkan murid saya kembali ketika fokus mereka berkurang. Terus saya juga bisa menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman ketika saat pembelajaran Pak. Karena Pak Anwar semangat untuk memperbaiki dirinya, jadi saya pengen dengar ceritanya kembali mengenai respon siswa dan cerita kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan setelah adanya perbaikan dari Bapak. Baik Pak, kalau nanti saya hubungi Bapak lagi ya, dan kita cerita-cerita lagi, karena saya juga ingin meminta umpan balik dari Bapak atas hasil dari kegiatan saya. Oke Pak, tidak apa-apa. Saya juga senang sudah berbagi mengenai kegiatan yang akan Bapak lakukan. Iya Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terus Bapak sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Oh baik Pak, saya ucapkan terima kasih lagi ya. Dan saya mau pamit dulu, soalnya masih ada pekerjaan rumah yang belum saya selesaikan. Jadi sekali lagi saya
Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam Pak Roji. Assalamualaikum Pak Rodi. Waalaikumsalam Bu Ila. Oke, tadi saya lihat Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Anwar ya Kak. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal dulu ya Pak Roji ya. Oke, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak peroleh dari proses coaching hari ini? Pada coaching hari ini saya sudah melakukan coaching dengan proses alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga melalui alur tersebut coach bisa bercerita permasalahannya dan dapat menemukan solusi untuk permasalahannya tersebut. Oke, baik Pak Roji. Nah, menurut saya memang proses coaching Pak Roji tadi sudah terlaksana dengan baik, juga prosesnya sudah sesuai dengan alur kita. Serta Pak Roji juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coachingnya sudah sesuai dengan prinsip yang kita sepakati pertama tadi sebelum observasi ya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Bapak peroleh tadi? Terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi proses alur kita, sehingga saya dapat coaching lebih baik lagi dan menjalin rasa kemitraan serta persaudaraan yang lebih baik lagi, agar coach merasa nyaman untuk bercerita permasalahannya dengan saya. Oke, baik Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.